Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024, tersembunyi di kota. Bab 7301 sampai bab 7305. Ketika Steve Rothschild mengucapkan terima kasih kepada Marvin dari lubuk hatinya, Marvin menutup telepon dan mulai berdiskusi dengan Helena bagaimana cara menuangkan air dingin padanya besok pagi. Karena kunjungan Helena ke Kanada akan berakhir dalam 2 hari, jadwalnya relatif longgar, apalagi sebelumnya Helena sudah mengumumkan bahwa dirinya sedang sakit, sehingga pihak Kanada tidak memiliki jadwal yang terlalu padat. Besok pagi Helena akan memiliki waktu luang sepenuhnya, namun sore harinya akan ada pertemuan dan kunjungan rutin. Jadi dia bisa berangkat ke New York untuk menemui Howard pada pukul 7 dan kembali pada siang hari. Apa yang Ye Chen ingin dia lakukan tidaklah terlalu sulit. Setelah bertemu Howard, dia bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Sejak dia merasakan pesona Model AI terakhir kali, Ye Chen telah memikirkan tentang teknologi baru ini. Dia tidak bisa memikirkan tempat di mana dia bisa menggunakan AI untuk saat ini, tapi dia merasa benda ini akan sangat berguna bagi Istana Wanlong dan East Shipping di masa depan. Bahkan dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian dengan Po Qinghui di masa depan, hal itu seharusnya dapat memainkan peran yang cukup besar. Jadi, dia memberitahu Helena tentang persyaratan versi barunya dan mengatakan kepadanya, "Helena, saat kamu pergi menemui Howard kali ini, selain memintanya untuk mengumpulkan uang, kamu juga ingin dia membuatkanmu satu set di Eropa Utara yang serupa ke yang ada di Silicon Valley. Model AI yang sama persis, dan memintanya untuk menandatangani perjanjian, menjanjikan bahwa model AI ini akan diperbarui dan ditingkatkan secara real-time dengan yang ada di Silicon Valley. Jika tidak, semua saham perusahaan AI itu akan mendapat kompensasi kepada keluarga kerajaan Nordik." Helena berkata tanpa berpikir, "Baiklah Tuan Ye, saya akan menjelaskannya kepadanya besok." Setelah mengatakan itu, Helena bertanya lagi, "Tuan Ye, bagaimana model AI yang Anda inginkan akan diserahkan kepada Anda saat itu?" Ye Chen berkata, "Rangkaian barang ini akan diserahkan ke Istana Wanlong untuk digunakan. Setelah server model AI dibangun di Eropa Utara, saya akan meminta mereka mengirim orang ke Eropa Utara untuk mengambil alih. Jika kerajaan Nordik Anda keluarga memiliki relevansi, Anda juga dapat menggunakannya sesuai kebutuhan." Helena tersenyum dan berkata, "Saya masih belum tahu untuk apa model AI ini dapat digunakan. Selain saya, keluarga kerajaan Nordik sudah tua, lemah, sakit, dan cacat, dan mereka merasa tidak dapat menggunakan sesuatu sebagai maju seperti AI." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Tapi jangan khawatir, Tuan Ye, jika server ditempatkan di Eropa Utara, pasti akan lebih aman daripada menempatkannya di banyak tempat." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ngomong-ngomong, saat kamu bertemu Howard besok, kamu tidak boleh membiarkan orang ketiga hadir, terutama Steve." "Baik," Helena berkata, "kalau begitu, saya jelas akan meminta pertemuan pribadi dengan Howard." Setelah mengatakan itu, Helena bertanya lagi, "Tuan Ye, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya?" Marvin tersenyum dan berkata, "Setelah Anda mencapai kesepakatan dengan Howard, Anda harus meminta Howard untuk menyetujui syarat tambahan." Helena berkata, "Tuan Ye, tolong beritahu saya." Ye Chen berkata, "Minta dia untuk berjanji kepadamu bahwa dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ramuan itu, bahkan kepada putranya. Jika orang lain bertanya kepadanya mengapa dia tiba-tiba sembuh, biarlah dia selalu bersikeras bahwa itu adalah mukjizat dan bahwa itu berasal dari Yehua. Penampilan, siapapun yang bertanya,
Inilah jawabannya. Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, katakan padanya bahwa Anda memiliki ramuan yang lebih baik. Jika dia membutuhkannya di masa depan, kita dapat mendiskusikan harganya. Tetapi prasyaratnya adalah dia harus menyetujui persyaratan tambahan. Helena mengangguk dan berkata, baiklah Tuan Ye, saya akan mencatatnya. Ye Chen menambahkan, ngomong-ngomong, setelah semuanya beres, ingatlah untuk memberitahu dia bahwa alasan mengapa Anda membawa obat yang begitu berharga untuk menemuinya adalah karena Anda tergerak oleh kesalehan putranya Steve dan membantu Steve, suamiku. Cobalah untuk membuat kesan yang lebih baik di hadapannya. Helena bertanya dengan bingung, karena Tuan Ye ingin menahan Steve, mengapa dia masih perlu membantunya mendapatkan kesan yang baik di depan Howard? Ye Chen tersenyum dan berkata, karena Steve memiliki pegangan di tangan saya, ada dua prasyarat untuk memastikan bahwa pegangan ini paling efektif. Poin pertama adalah ayahnya harus terus berkuasa, dan poin kedua adalah dia ada dalam pikiran ayahnya. Dia harus tetap menjadi pilihan pertama untuk mewarisi keluarga Rothschild. Hanya dengan cara ini saya bisa menanganinya dengan baik. Jika suatu hari dia dianggap sebagai anak terlantar oleh Howard dan dia sendiri meninggalkan dirinya sendiri, pegangan itu akan tentu saja tidak berharga. Saat dia berbicara, Ye Chen menambahkan, pegangan semacam ini secara kolektif disebut materi hitam. Ini seperti Anda mengenal seorang gangster atau gadis muda. Anda tahu bahwa orang ini telah berpartisipasi dalam kekerasan di sekolah dan menyediakan layanan pornografi. Tetapi orang ini sendiri adalah ketika ada banyak omong kosong, informasi hitam semacam ini tidak penting baginya. Namun jika suatu saat orang tersebut beruntung dan tiba-tiba menjadi bintang besar, informasi hitam di tangan Anda tidak akan berarti apa-apa baginya. Itu mematikan cukup. Helena mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, karena Tuan Ye berencana memberikan pil kepada Howard di masa depan, apakah dia ingin Steve selalu menjadi pewaris pertama? Ya, Ye Chen berkata sambil tersenyum, paling tidak, kita harus membiarkan dia duduk di posisi pewaris dengan aman selama beberapa tahun lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pegangan untuk menahannya dan pil untuk menahan ayahnya. Tentu saja, ada senjata ajaib untuk menahan seluruh keluarga Rothschild. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berdiri dan berkata, kamu harus melakukan aktivitas di sore hari kan? Benar. Helena mengangguk dan berkata, Kanada telah mengatur beberapa kegiatan kunjungan, dan kami juga akan menghadiri makan malam resmi di malam hari. Oke. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri, aku akan kembali ke Amerika pada sore hari. Helena bertanya dengan heran, Tuan Ye, apakah Anda akan kembali ke Amerika lagi? Ye Chen berkata, ya, semua masalah saya di New York telah diselesaikan. Anda masih harus menunggu 2 hari sebelum kembali ke Eropa Utara. Saya memiliki beberapa masalah yang perlu saya komunikasikan secara langsung dengan kakek saya. Jadi saya tidak akan melakukannya tinggal di sini untuk waktu yang lama. Karena itu, Ye Chen berkata lagi, keamanan Paman Zhou harus dipercayakan kepadamu. Saya akan membiarkan Istana Wanlong membantu secara diam-diam, yang juga dapat memberikan sedikit perlindungan lebih. Helena berkata tanpa berpikir, jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan mengirim Tuan Zhou ke Tiongkok dengan selamat. Ye Chen mengangguk dan berkata, untuk besok, saya harap Anda memulai dengan sukses sebelumnya. Setelah Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada Helena, dia pergi ke kamar Zhou Liangyun untuk menemuinya lagi. Ye Chen memberitahu Zhou Liangyun tentang pengaturannya yang akan datang, dan berkata dengan sangat menyesal, Paman Zhou, saya tidak akan menemani Anda ke Eropa Utara kali ini. Helena akan mengatur segalanya. Zhou Liangyun berkata dengan hormat,
Tuan Muda Lao Ye ada di sini. Anda harus mengurus urusan Anda terlebih dahulu. Setelah saya tiba di Jinling, saya akan melapor kepada Tuan Muda sesegera mungkin." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Kali ini Paman Zhou kembali ke Tiongkok. Semuanya akan dimulai lagi. Helena akan membantu Anda mengatur identitas transisi di Eropa Utara. Setelah Anda tiba di Jinling, saya akan meminta seseorang mengaturnya untuk Anda, yang baru identitas baru yang tidak pernah meninggalkan Tiongkok dan memiliki latar belakang yang sempurna." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Paman Zhou, meskipun keluarga Rothschild telah membatalkan tuntutan terhadap Anda, jika mereka tahu bahwa Anda masih hidup, mereka mungkin tidak akan menyerah untuk membalas dendam kepada Anda, dan kali ini sangat rumit. Bahkan masyarakat Poking telah memusatkan perhatian pada si Fang Baozuang dan mengatur agar Anda memalsukan kematian Anda, dan tubuh Anda hancur total dalam api. Tidak peduli apakah itu keluarga Rothschild atau masyarakat Poking, tidak ada petunjuknya. Itu adalah jalan buntu, jadi dalam waktu singkat, Anda mungkin harus beradaptasi dengan keadaan mati suri ini, dan tidak pernah berhubungan dengan orang yang Anda kenal sebelumnya, termasuk keluarga Anda di London." Zhou Liangyun mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda, saat saya melakukan ini, saya sudah bersiap untuk tidak pernah bertemu keluarga saya lagi." Ye Chen menghibur, "Sebenarnya, ini tidak memakan waktu seumur hidup. Ketika saya menyelesaikan dinasti Qing suatu hari nanti, Anda dapat kembali ke Amerika Serikat sebagai Peter Zhou secara terbuka, atau bersatu kembali dengan keluarga Anda secara terbuka. Saat itu, Rothschild keluarga pasti tidak akan menimbulkan masalah. Saya akan meminta kepala keluarga mereka untuk datang ke rumah Anda secara langsung untuk meminta pengampunan Anda." Zhou Liangyun berkata dengan tegas, "Saya yakin Guru Ye akan mampu membasmi masyarakat Poking sepenuhnya." Setelah itu, dia teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Guru, sebaiknya Anda membantu saya menemukan identitas Zhou Liangyun yang sama sebelumnya. Adapun identitas, latar belakang dan riwayat hidup Zhou Liangyun ini, hanya saja seperti yang kubuat untuk Nona Song. Identitas itu baru saja saya palsukan pada saat itu, dan tidak dapat menahan penyelidikan dan pengawasan mendalam. Jika Tuan Muda dapat memasukkan informasi itu ke dalam latar belakang resmi identitas baru dan menjadikannya identitas asli secara prosedural, itu akan terjadi secara alami menjadi lebih kredibel. Maka saya akan melakukannya ketika saya kembali ke Jinling. Saya dapat menggunakan identitas ini untuk pamer di pasar secara terbuka. Selama berada di Jikingtang, saya juga bertemu banyak orang di lingkaran barang antik Jinling, termasuk ayah mertua Anda hukum, Tuan Xiao." Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Paman Zhou, ini ide yang bagus. Jika Anda kembali ke Jinling sebagai Zhou Liangyun, kredibilitas Anda akan lebih tinggi. Kemudian Anda dapat dengan cepat berintegrasi ke dalam lingkaran antik Jinling dan bersembunyi di kota." Saat dia berbicara, Ye Chen bercanda, "Jika ayah mertuaku tahu bahwa kamu telah kembali ke Aurus Hill, dia mungkin masih memiliki ketakutan tentang apa yang terjadi saat itu." Zhou Liangyun tersenyum dan berkata, "Untungnya, orang yang menamparkan ayah mertuamu adalah penjaga keamanan Jikingtang, bukan aku. Jika tidak, ayah mertuamu akan bertengkar keras denganku ketika dia melihatku." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Ayah mertuaku adalah pria dengan mulut yang berani dan tidak akan melakukan sesuatu yang ekstrim." Mengatakan itu, Ye Chen memandang Zhou Liangyun dan bertanya, "Paman Zhou, apa rencanamu ketika kamu tiba di Jinling? Apakah kamu ingin terus bekerja di industri barang antik?" Zhou Liangyun berkata, "Saya tidak memiliki keterampilan apapun. Saya hanya berkecimpung di bidang barang antik selama beberapa dekade.
Jadi yang saya pikirkan sekarang adalah jika Zhou Liangyun bisa menjadi sempurna, maka saya akan kembali ke Jinling dan membuka toko barang antik kecil. Tidak peduli apakah bisnisnya baik atau buruk. Di satu sisi, seperti yang dikatakan Tuan Muda, terpencil di kota hanyalah salah satu alasan keselamatan. Selain itu, saya tidak perlu bersembunyi dalam kegelapan sepanjang waktu dan tidak berani melihat orang. Sebaliknya, jika Tuan Muda membutuhkan saya untuk apapun, saya dapat berada di sini sesuai keinginan saya. Ye Chen merasa apa yang dikatakan Zhou Liangyun sangat masuk akal. Status Peter Zhou saat ini adalah dia hilang. Tetapi di mata keluarga Rothschild, dia telah dibakar sampai mati bersama Chen Zimin. Di mata asosiasi Poking, dia adalah mereka menghilang dari dunia bersama dengan Chen Zimin dan Zhong Yongbo, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan Chen Zimin dan Zhong Yongbo, yang sangat mereka kenal. Tidak mungkin untuk melewati kedua orang ini dan pergi secara khusus untuk mencari Zhou Peter. Apalagi identitas Zhou Liangyun hanyalah seorang pedagang barang antik yang lahir dan besar di Tiongkok. Ia bekerja dari Panjia Yuan dan akhirnya diusir oleh Song Wanting di Jikingtang. Selama Zhou Liangyun perlu menambah pengalaman hidup setelah meninggalkan Jikingtang, dia akan dapat berintegrasi dengan sempurna ketika kembali ke Jinling. Terlebih lagi, lingkaran antik Jinling sangat kelas bawah. Kebanyakan dari mereka adalah penipu seperti Zhang Ermao dan pendekar pedang dua tangan seperti ayah mertuanya Xiao Changkun. Tidak mungkin orang-orang ini mengenali Zhou Peter dari keluarga Zhou di Amerika Utara. Jika Peter Zhou benar-benar membuka toko kecil di jalan antik di Jinling saat itu, dia pasti tidak akan mencolok. Jadi, Ye Chen bertanya kepadanya, "Paman Zhou, setelah saya kembali, saya akan mengkonfirmasi identitas Zhou Liangyun untuk Anda. Hanya saja Anda meninggalkan Jikingtang dan kembali ke Jinling kali ini. Bagaimana rencana Anda menghadapi pengalaman hidup di antara?" Zhou Liangyun berkata sambil tersenyum, "Jika waktunya tiba, saya akan menyiapkan sejumlah barang antik yang tidak mencolok terlebih dahulu. Ketika saya tiba di Jinling, saya akan menemukan beberapa kenalan lama di lingkaran barang antik dan pergi ke toko Pan Ge di Jalan Antik. Saya akan memberitahu publik bahwa saya akan pergi ke pedesaan Barat Laut dan Barat Daya selama periode ini. Saya pergi mengumpulkan barang antik dan menyimpan beberapa barang, tetapi saya tidak mau menerima Jinling. Jadi saya kembali ke Jinling untuk membuka toko." Ye Chen mengangguk, pernyataan ini lebih dapat dipercaya. "Saya akan mengatur beberapa catatan untuk Anda ketika Anda naik kereta ke Barat Daya dan Barat Laut. Selain itu, saya akan mendapatkan beberapa catatan akomodasi hotel. Bersama dengan catatan ini, saya akan membuat bank pernyataan. Siapapun yang ingin memeriksa Anda, selama segala sesuatu di masa lalu dapat dilacak dan logis, seharusnya tidak ada masalah." Zhou Liangyun menangkupkan tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Kalau begitu, semuanya tergantung pada Tuan Lao. Kebetulan saya tidak melakukan apa-apa selama 2 hari ini, jadi saya meluangkan waktu untuk menyusun tindakan yang lebih masuk akal di masa lalu, dan mengirim itu untuk Anda ketika saatnya tiba. Anda dapat meminta seseorang untuk menyimpan saja catatan file sesuai dengan lintasan tindakan yang telah saya sortir." "Oke." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Paman Zhou, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku?" Zhou Liangyun buru-buru berkata, "Jangan berani, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan pada Tuan Muda." Ye Chen berkata, "Paman Zhou, tolong beritahu saya." Zhou Liangyun bertanya kepadanya, "Apakah Tuan Muda sudah membaca kata pengantar Sutra 9 Misteri?" "Belum," Ye Chen berkata dengan jujur. "Saya mengambil fotokopi kata pengantar Sutra 9 Misteri bersama Sifang Baozu pada saat itu. Tetapi saya belum pernah membaca kata pengantar Sutra 9 Misteri dengan cermat.
saya berencana meluangkan waktu untuk mempelajarinya dengan cermat setelah aku kembali. Zhou Liangyun mengangguk dan berkata, isi dari kata pengantar Sutra 9 Misteri sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Saat itu, saya tidak dapat menemukan alasannya, jadi saya menyerah. Jika Tuan Muda tertarik, ayahmu juga menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya dalam waktu yang lama. Secara bertahap temukan jalannya. Jadi guru, jika kemajuanmu tidak mulus pada awalnya, jangan terlalu cemas, luangkan waktumu, dan pada akhirnya kamu akan melakukannya mencapai sesuatu. Bersambung.